Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Di rumah bangsawan Qin Yu dan Jiang Li yang tenang dan elegan. Qin Yu, Jiang Li, Cheu Yuan, dan Yi Feng duduk di kursi. Di samping hanya Paman Fu yang berdiri sendiri dan menunggu mereka. Adapun Hou Fei dan Qin Feng mereka tidak duduk. Bagaimanapun Hou Fei dan Qin Feng tidak memiliki interaksi apapun dengan Cheu Yuan. Jadi tidak baik bagi mereka untuk hadir. Setelah saya mendapatkan kuil Dewa Penyihir di alam abadi dan iblis, saya langsung naik ke alam ilahi. Setelah itu saya akan menjadi kepala istana Mystic Palace di wilayah timur tertinggi. Akhirnya saya berpartisipasi dalam pencarian pengantin pria di kota salju terapung. Saat mengingat kembali hal-hal itu sekarang semuanya sepertinya baru saja terjadi kemarin. Qin Yu minum secangkir anggur dan berkata sambil tersenyum. Di sampingnya Jiang Li juga mulai tersenyum. Dia juga mulai mengingat peristiwa kehidupan Qin Yu. Hanya dalam 20.000 tahun Anda telah berhasil berdiri di puncak alam ilahi. Prestasi semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai orang lain sejak kelahiran alam ilahi. God King Yi Feng berkata dengan senyum di wajahnya. Cheu, kuil Dewa Penyihir yang kau tinggalkan itu juga menambah momentum pada legenda Qin Yu. Bantuan yang diberikan Cheu Yuan pada Qin Yu memang sangat luar biasa. Pengetahuan tentang susunan formasi diserahkan pada Qin Yu olehnya. Pada akhirnya memungkinkan Qin Yu untuk mencapai pencerahan dan menciptakan Formation Array Universe. Dalam hal pembuatan artefak Qin Yu akhirnya menjadi dewa pengrajin baru. Selanjutnya ada harta karun yang ditinggalkan Cheu Yuan untuk Qin Yu. Misalnya salju yang menipis tombak ilahi. Tentu saja alasan mengapa salju pudar tombak ilahi begitu kuat sekarang terutama karena itu telah menyerap energi hitam dan kuning. Jika tidak, salju tua tombak ilahi yang asli hanya memiliki kekuatan harta karun spiritual nenek kelas 2. Bagaimana mungkin bisa mencapai kekuatannya saat ini melebihi harta spiritual nenek kelas 1? Jalur pengerjaan artefak membutuhkan seseorang untuk memiliki bakat bawaan. Lebih jauh itu juga membutuhkan akumulasi waktu dan pengalaman. Hanya dalam 20.000 tahun, bahkan jika Anda telah berlatih di wilayah di mana waktu telah dipercepat 10.000 kali, itu masih sangat sulit dipercaya. Seru Cheu Yuan dengan kagum. Qin Yu berkata dengan rendah hati. Dalam hal pembuatan artefak junior masih kalah jauh dengan senior Cheu. Itu belum pasti. Di sampingnya Yi Feng tersenyum dan berkata, kamu juga berhasil membuat harta karun spiritual nenek kelas 1. Selain itu lebih dari satu yang Anda buat. Adapun Cheu dia hanya membuat satu. Kemampuan membuat artefakmu bahkan mungkin lebih baik dari Cheu. God King Yi Feng memiliki hubungan persahabatan dengan Cheu Yuan di masa lalu. Jadi dia tidak terlalu peduli dengan yang lain saat berbicara. Yi Feng sungguh kamu, Cheu Yuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Seandainya kembali ketika saya pertama kali meninggalkan alam ilahi ke alam abadi dan iblis, saya benar-benar tidak berani mengatakan bahwa kemampuan kerajinan artefak saya lebih baik daripada Qin Yu. Namun sekarang, Cheu Yuan mengelus janggut ciannya dengan puas. Oh, bagaimana dengan sekarang? Mungkinkah Anda telah mencapai peningkatan besar dan berhasil membuat harta karun spiritual surgawi yang agung? God King Yi Feng berkata dengan senyum di wajahnya. Saat ini Cheu Yuan sedang mengelus jenggotnya dan tersenyum. Dia menunjukkan penampilan yang sangat senang. Qin Yu melihat ke Cheu Yuan dan berkata, aku ingat senior Cheu pernah berkata sebelumnya, bahwa akan mencari semua jenis material untuk mencapai puncak pembuatan artefak dan tidak akan menyerah kecuali telah berhasil membuat harta karun spiritual surgawi yang agung. Senior Cheu sekarang telah kembali ke alam ilahi. Mungkinkah senior benar-benar berhasil mencapai tujuan Anda? Untuk Yi Feng dan Qin Yu mengatakan hal-hal seperti itu secara berturut-turut,
Jiang Li di samping mereka juga menatap Cheu Yaun dengan ekspresi kagum. Pada saat ini Cheu Yuan tertawa, pandangannya tertuju pada Qin Yu, Jiang Li, dan Yi Feng. Dia kemudian berkata dengan suara rendah berpura-pura menjadi misterius. Orang tua bodoh ini telah menghabiskan seluruh jiwaku. Pada akhirnya surga benar-benar tidak memunggungi saya. Haha, mengatakan sampai bagian ini Cheu Yuan sekali lagi mulai tersenyum. Kamu benar-benar berhasil membuatnya. God King Yi Feng berteriak kaget. Di samping mereka Qin Yu dan Jiang Li saling melirik. Mereka berdua dipenuhi dengan keterkejutan. Harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama sudah sangat sulit untuk dibuat. Bahkan untuk Qin Yu ia juga diperlukan segala macam kondisi untuk mendapatkan kembali puncak untuk dapat membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Adapun harta karun spiritual agung surgawi, meskipun Qin Yu memiliki ide di dalam hatinya dia tidak mau menggunakan energi gelap dan kuning. Menurutku hanya dengan menggunakan dark dan yellow energy aku bisa menciptakan spiritual treasure celestial yang agung. Inilah yang dipikirkan Qin Yu. Qin Yu tahu bahwa karena ia memiliki energi gelap dan kuning ia mampu meningkatkan kualitas harta karun spiritual yang ia ciptakan. Namun bagaimana dengan Cheu Yuan? Cheu Yuan tidak memiliki energi gelap dan kuning. Bagaimana dia bisa membuat harta karun spiritual surgawi yang agung? Qin Yu, saya percaya bahwa kerajinan saya dari harta karun surgawi yang agung dapat dibandingkan dengan legenda yang Anda buatkan. Cheu Yuan tersenyum mengejek ke Qin Yu. Saat aku memikirkan selusin pelayan God King di Purple Mystic Mansionmu hatiku masih sedikit gemetar ketakutan. Cheu Yuan secara pribadi mengakuinya. Tampaknya Cheu Yuan memang berhasil membuat harta karun spiritual surgawi yang agung. Harta karun spiritual agung surgawi. Seorang God King berhasil membuat harta karun spiritual surgawi yang agung. Cheu, kamu benar-benar berhasil membuat harta karun surgawi yang agung. Ayo keluarkan dan perluas wawasan saya. Sejujurnya saya belum pernah benar-benar melihat harta karun surgawi yang agung sebelumnya. Tentu saja segel bumi dan segel semua orang itu tidak bisa dianggap sebagai satu. Bertahun-tahun yang lalu ketika guntur hukuman agung celestial menyerang Qin Yu, gerakan pedang dosa asal terlalu cepat. Saya hanya berhasil melihat energi pedang dan bahkan tidak berhasil melihat bayangan pedang dosa asal. Sayang, sungguh disayangkan. Yi Feng menghela nafas. Qin Yu dan Jiang Li juga melihat ke Cheu Yuan. Senior Cheu Yuan, izinkan kami untuk melihat harta karun spiritual surgawi Anda. Qin Yu juga sangat menantikannya. Dia sangat ingin tahu seperti apa penampilan harta karun surgawi agung yang dibuat hanya dengan bahan. Cheu Yuan melihat ke arah Qin Yu, Yi Feng, dan Jiang Li. Akhirnya dia tersenyum. Baiklah, karena kalian semua sangat ingin melihatnya, aku akan mengizinkan kalian semua untuk melihat harta karun yang telah menghabiskan bertahun-tahun keberadaanku ini. Cheu Yuan membalik tangannya. Tiba-tiba mutiara spiritual yang hitam pekat melayang di atas telapak tangan Cheu Yuan. Mutiara spiritual ini sama sekali tidak besar. Itu seukuran telur puyuh. Ketika Qin Yu melihat penampilan mutiara spiritual hitam ini, dia merasa bahwa ruang sekitarnya telah meledak menjadi sedikit gemetar. Qin Yu bahkan merasakan semburan penindasan di dalam hatinya. Penindasan ini disebabkan oleh mutiara spiritual hitam ini. Seperti yang diharapkan dari harta karun spiritual surgawi yang agung. Hati Qin Yu gemetar, di sampingnya Jiang Li dan Yi Feng juga berhasil merasakan keanehan dari mutiara spiritual hitam biasa ini. Tatapan Cheu Yuan terfokus pada mutiara spiritual hitam di atas telapak tangannya. Dalam pandangannya ada kebanggaan. Harta karun spiritual surgawi agung ini adalah sesuatu yang hanya berhasil saya buat setelah menjelajahi beberapa juta ruang kosmik alam fana, mengumpulkan material aneh dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya, menghabiskan jumlah pengeluaran yang tak ada habisnya dan bahkan mempertaruhkan jiwa saya hancur. Namanya adalah Fix Elemental Pearl.
Perbaiki Elemental Pearl. Qin Yu dan mereka semua ingat nama ini. Ini adalah harta karun spiritual tertinggi surgawi pertama yang dibuat oleh penduduk alam ilahi melalui kekuatan mereka sendiri. Harta karun spiritual Exalted Celestial sebelumnya dianugerahkan oleh dunia. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibuat sendiri oleh siapapun. Senior Cheu, kamu tadi mengatakan bahwa kamu mempertaruhkan jiwa kamu untuk hancur. Bagaimana? Qin Yu bertanya dengan bingung. Cheu Yuan mulai tertawa. Qin Yu, ketika Anda melihat pesan yang saya tinggalkan di kuil Dewa Penyihir, apakah Anda ingat bahwa saya mengatakan bahwa saya memiliki perasaan bahwa saat saya berhasil membuat harta karun surgawi yang agung itu mungkin saat ketika jiwaku hancur? Qin Yu mengangguk. Cheu Yuan menghela nafas dan berkata, kata-kata itu bukanlah sesuatu yang saya ucapkan tanpa berpikir. Sebaliknya, itu adalah sensasi yang tiba-tiba datang kepada saya setelah saya bersumpah ke surga dan bumi bahwa saya tidak akan menyerah kecuali saya berhasil membuat harta karun spiritual surgawi. Namun sensasi yang saya miliki sangat tidak jelas. Baru kemudian ketika saya benar-benar berhasil membuat harta karun surgawi yang agung, saya memahami segalanya. Cheu Yuan tersenyum. Untuk membuat harta karun surgawi agung, jiwa seseorang harus menyatu dengannya. Pada saat saya membuat itu, saya hanya ingin membuat harta karun surgawi yang agung dan bahkan tidak peduli bahkan jika saya mati saat melakukannya. Cheu Yuan menghela nafas dan berkata, Qin Yu, Jiang Li, dan Yi Feng mulai mengagumi dedikasi kuat Cheu Yuan. Hanya Fix Elemental Pearl ini benar-benar luar biasa. Saya awalnya berpikir bahwa saya pasti akan mati. Namun siapa sangka kalau Fix Elemental Pearl ini benar-benar menyatu dengan jiwaku. Saya akhirnya selamat. Terlebih lagi Fix Elemental Pearl ini tidak mengalami penyempurnaan apapun dan langsung menjadi senjataku. Cheu Yuan tersenyum tak berdaya. Saya tidak dapat memberikan harta karun spiritual surgawi yang agung kepada orang lain. Itu karena jiwaku telah menyatu bersama dengan harta karun surgawi yang agung ini. Jika aku memaksakan Fix Elemental Pearl ini menjadi item tanpa pemilik, jiwaku akan hancur saat itu juga. Qin Yu mengangguk, tidak bisa baginya untuk mengatakan apakah metode kerajinan Cheu Yuan baik atau buruk. Namun saya sangat yakin bahwa kekuatan Fix Elemental Pearl ini benar-benar hebat. Sungguh luar biasa sehingga saya tidak akan takut bahkan jika saya berhadapan dengan Celestial yang agung. Cheu Yuan sangat percaya diri. Qin Yu dan mereka terkejut. Cheu, kamu melebih-lebihkan kan? Kamu bilang kamu bahkan tidak takut pada Celestial yang agung. Anda harus tahu bahwa Celestial yang agung adalah orang-orang yang memiliki harta karun spiritual surgawi. Selain itu mereka akan dapat menghentikan mobilitas Anda dengan satu penghentian waktu. Yi Feng berkata dengan senyum di wajahnya. Cheu Yuan tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Tidak, kalian semua tidak mengerti Fix Elemental Pearl milikku ini. Cheu Yuan memiliki ekspresi keyakinan mutlak. Qin Yu dan mereka mulai mendengarkan Cheu Yuan dengan cermat. Kemampuan ofensif dari Fix Elemental Pearl sangat biasa. Itu hanya menghancurkan, kata Cheu Yuan sambil tersenyum. Memperbaiki Elemental Pearl ini sangat cepat. Terlepas dari apa itu, jika terkena Fix Elemental Pearl, maka kemungkinan besar akan hancur di tempat. Menghancurkan. Qin Yu, Jiang Li, dan Yi Feng semua terdiam. Menggunakan mutiara hitam untuk menghancurkan. Apakah itu benar-benar kuat? Yi Feng mengerutkan kening dan berkata, Cheu, aku telah mengatakan sebelumnya jika seorang Celestial tertinggi menggunakan time stop dan kemudian menyerangmu dengan harta karun spiritual surgawi mereka, bagaimana kamu akan bertahan melawan itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak takut pada Celestial yang agung? Cheu Yuan tersenyum dan berkata, mengenai ini kita harus membicarakan tentang kemampuan kedua Fix Elemental Pearl. Kemampuan ofensif Fix Elemental Pearl menghancurkan. Adapun kemampuan kedua itu memungkinkan seseorang untuk bersembunyi di dalamnya.
bersembunyi di dalamnya seperti harta karun spiritual spasial. Jiang Li berkata dengan takjub. Cheu Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sangat mirip dengan harta karun spiritual spasial. Namun itu tidak bisa dianggap sebagai harta karun spiritual spasial. Di dalam Fixed Elemental Pearl seseorang tidak dapat menggunakan hukum spasial. Di dalamnya hanya ada langit berbintang-bintang gelap dan hal-hal seperti itu. Qin Yu, Jiang Li, dan mereka semua tercengang. Bagian dalam dari Fixed Elemental Pearl ini sebenarnya adalah ruang kosmik. Selanjutnya seseorang tidak dapat menggunakan hukum tata ruang di dalamnya. Mungkinkah ini sama dengan New Cosmos? Qin Yu tidak dapat menahan kecurigaannya. Senior Cheu, apakah ada satu set hukum tata ruang di dalam memperbaiki Elemental Pearl? Qin Yu segera bertanya. Seperangkat hukum tata ruang lainnya. Sedikit bingung Cheu Yuan menggelengkan kepalanya. Fixed Elemental Pearl ini hanyalah sebuah ruang kosmik yang sangat besar. Di dalamnya hukum tata ruang tidak berguna. Dengan demikian secara alami tidak akan ada seperangkat hukum tata ruang. Senior Cheu, bagaimana cara seseorang untuk memasuki Fixed Elemental Pearl? Qin Yu sekali lagi bertanya. Cheu Yuan tersenyum dan berkata, orang lain tidak mampu masuk ke dalam Fixed Elemental Pearl sendirian. Hanya aku yang bisa teleport ke dalamnya. Adapun yang lain selama mereka tidak melawan saya mampu membawa mereka bersama saya. Adapun ketika saya mengatakan bahwa saya tidak takut pada Celestial yang agung itu, justru karena Elemental Pearl memperbaiki harta karun surgawi agung ini menyatu dengan jiwa saya. Bahkan di bawah time stop jiwa saya tidak akan berhenti. Saya memiliki perasaan bahwa selama saya memiliki niat, saya akan dapat kembali ke memperbaiki Elemental Pearl. The Fixed Elemental Pearl bisa dianggap sebagai rumahku, duniaku. Cheu Yuan tersenyum dan berkata. Qin Yu tiba-tiba merasakan sensasi. Mengapa Fixed Elemental Pearl milik Cheu Yuan begitu mirip dengan New Cosmos miliknya? Jika seseorang membuat daftar perbedaannya maka kemungkinan besar mutiara unsur tetap ini hanyalah satu ruang kosmik, sedangkan New Cosmos berisi ruang kosmik yang tak terhitung jumlahnya dan juga memiliki asal kosmik hukum spasial dan hukum temporal sendiri. Selain itu New Cosmos mampu membangun saluran dengan alam ilahi kosmos. Namun Fixed Elemental Pearl tidak bisa. Fixed Elemental Pearl ini bisa dianggap sebagai ruang kosmik yang sangat besar. Itu jauh lebih besar daripada alam ilahi. Satu pukulan darinya akan menghancurkan bahkan harta karun spiritual nenek kelas 1, kata Cheu Yuan dengan percaya diri. Jika aku bersembunyi ke dalam Fixed Elemental Pearl melalui teleportasi dan kemudian mengontrolnya untuk menghancurkan orang lain. Tentu saja ini hanya menandakan bahwa saya tidak akan takut pada Celestial yang agung. Itu tidak berarti bahwa saya bisa menandingi Celestial yang agung, bagaimanapun juga mereka tidak akan berdiri di sana sampai saya menghancurkan mereka. Namun pertahanan Fixed Elemental Pearl milikku seharusnya sangat kuat. Pada akhirnya Cheu Yuan telah mengucapkan kata-kata yang rendah hati. Harta karun spiritual tertinggi, harta karun spiritual surgawi, God King Yi Feng tersentak kagum. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Brother Cheu, kekaguman yang saya miliki untuk Anda saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ayo saya memberi hormat kepada Anda dengan secangkir anggur ini. God King Yi Feng tersenyum sambil mengangkat cangkir anggurnya. Hanya karena seseorang berhasil mendapatkan harta karun surgawi yang ditinggikan, tidak berarti bahwa seseorang akan dapat bertarung melawan Celestial yang ditinggikan. Bagaimanapun terlepas dari seberapa bagus senjatanya masih ada kebutuhan untuk melihat siapa yang menggunakan senjata itu. Sebagai contoh, meskipun Qin Yu memiliki salju pudar tombak ilahi, dia masih tidak memiliki banyak harapan dalam melawan langsung hukuman guntur agung Celestial. Setelah pesta, Cheu Yuan dibujuk oleh Qin Yu dan mereka untuk tinggal di rumah mistik ungu. Bagaimanapun di Purple Mystic Mansion adalah Afu yang dikenal Cheu Yuan dan Qin Yu yang bisa dianggap sebagai muridnya.
Ada juga teman lamanya Yi Feng serta banyak kaisar dan raja sage di taman air mengalir yang dia kenal. Setelah Cheu Yuan tinggal di rumah mistik ungu selama kurang lebih 1 tahun. Peristiwa besar terjadi di Purple Mystic Mansion. Tidak ada yang tahu bagaimana itu terjadi, tetapi Hou Fei akhirnya menikah lagi. Terakhir kali dia menikahi Zixia, untuk kali ini dia akhirnya menikahi Hong Yun. Keterikatan yang dimiliki Hou Fei dengan Hong Yun adalah sesuatu yang diketahui Qin Yu. Namun dia tidak ikut campur. Kedua saingan ini telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun dan akhirnya berkumpul sekarang. Di antara 3 bersaudara Qin Yu, Hou Fei, dan He Yu hanya Hou Fei yang memiliki 2 istri. Hal-hal mengenai yang terjadi pada tanggal perkawinan akan dimaafkan untuk saat ini. Hanya hal yang sangat aneh terjadi. Zixia dan Hou Fei ini telah menikah selama bertahun-tahun sekarang. Namun dia tidak hamil selama bertahun-tahun ini. Anehnya Hong Yun baru saja menikah dengan Hou Fei dan langsung hamil. Selain itu Hong Yun tidak hanya hamil bahkan Zixia pun hamil. Masalah ini benar-benar tidak biasa, He Yu tertawa. Pada saat ini Qin Yu, He Yu, dan Hou Fei sedang mengobrol dan minum. Fei, kamu benar-benar luar biasa. Qin Yu juga tertawa dan mengacungkan jempol. Hou Fei tidak merasa malu. Sebaliknya dia mulai tertawa dengan puas. Biasa saja, kakak sudah punya 2 anak. Tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa bagi saya untuk memiliki 2 anak juga. Selanjutnya Mixed Hairbird bahkan memiliki cucu sekarang. Oh benar kakak burung berambut campuran, kurasa kedua anakku akan lahir sekitar 8-9 bulan lagi. Katakan menurutmu apa nama mereka seharusnya? Nama, biarkan aku berpikir tentang hal itu. He Yu segera mulai berpikir. Pada saat ini Qin Yu tiba-tiba mulai mengerutkan kening. Itu karena Qin Yu tiba-tiba merasakan bahwa Paman Lan telah keluar dari New Cosmos. Itu adalah satu hal bagi Paman Lan untuk keluar dari New Cosmos, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa dia tidak kembali ke rumah mistik ungu dan malah pergi ke tempat lain. Paman Lan baru mendapatkan segel semua orang belum lama ini. Dia seharusnya masih menjalani pelatihan pengasingan. Kenapa dia bisa keluar dari New Cosmos begitu cepat? Qin Yu menjadi bingung. Apapun yang terjadi di New Cosmos tidak bisa lepas dari deteksi Qin Yu. Qin Yu langsung tahu ketika Jiang Lan keluar, aku mengerti, jika laki-laki namanya adalah Hou Yin dan jika perempuan Hou Yin. Suara He Yu terdengar. Qin Yu juga berhenti memikirkan masalah tentang Jiang Lan karena Paman Lan memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Qin Yu tidak akan ikut campur dengan itu. Xiao Hei, sejujurnya nama yang kamu putuskan benar-benar biasa. Qin Yu tertawa dan bergabung dengan percakapan 3 bersaudara memikirkan nama untuk 2 anak yang akan datang. Kota salju terapung di wilayah utara. Kota hitam ini dimandikan oleh kepingan salju yang tak ada habisnya. Namun itu mengandung keindahan yang pedih dan romantis. Dewa surgawi di kota salju terapung menjalani hidup mereka seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Pertempuran berturut-turut para dewa tidak menimbulkan banyak efek pada kehidupan dewa surgawi. Istana Kekaisaran Kota Salju mengambang. Di Istana Surga yang mulia, istri Kaisar Bijaksana Utara Cunyu Rohu berdiri di luar ruang belajar. Dia merenung untuk waktu yang lama sebelum mengetuk pintu dengan ringan. Suaminya Jiang Fan ada di ruang belajar. Sejak sekitar 4 tahun lalu ketika Jiang Fan kembali ke kota salju terapung, dia berada di ruang belajar sendirian sepanjang waktu. Di waktu normal dia jarang berbicara. Bahkan putra dan putrinya tidak akan bisa melihat wajahnya. Di seluruh kota salju terapung hanya Cunyu Rohu yang bisa berbicara beberapa kata dengan Jiang Fan. Berderit pintu kayu itu terbuka. Cahaya menyinari ruang kerja melalui pintu masuk yang terbuka. Namun bagian dalam ruang kerja sepertinya menjadi area terlarang untuk penerangan. Seluruh ruang belajar diselimuti oleh lapisan aura dingin yang menindas dan suram.
Sosok Jiang Fan juga berada di dalam ruang belajar yang gelap. Chunyu Rou menghela nafas dalam hatinya. Namun senyum muncul di wajahnya. Dia langsung masuk ke ruang belajar. Tepat setelah dia masuk, pintu ruang kerja langsung tertutup dengan sendirinya. Suamiku, kamu tidak perlu begitu menyesal setiap hari. Sebenarnya jika dibandingkan dengan tempat lain kota salju terapung, kita sudah jauh lebih baik dari mereka. Saya telah mendengar bahwa sebagian besar God Kings dari kota-kota lain telah meninggal dan banyak dari mereka bahkan tidak memiliki satupun hadiah God King. Kota salju terapung kita benar-benar jauh lebih baik daripada mereka, kata Chunyu Rou sambil tersenyum. Jiang Fan yang terdiam lama menunjukkan sedikit senyum setelah mendengar apa yang dikatakan istrinya. Istriku, kamu benar-benar tahu bagaimana membuat hatiku terasa sedikit lebih baik. Kamu benar, jika dibandingkan dengan kota-kota lain, kota salju terapung kita memang bisa dibilang beruntung. Aku juga bisa dianggap sebagai salah satu yang lebih tinggi di antara sekelompok kurcaci. Jiang Fan tersenyum mengejek diri sendiri. Chunyu Rou bersukacita di dalam hatinya. Setelah hari-hari yang konstan untuk mengobrol dengan Jiang Fan dan menceritakan lelucon, Jiang Fan tidak lagi diam dan terisolasi seperti saat dia pertama kali kembali. Istriku. Jiang Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke Chunyu Rou. Katakan, apakah saya melakukan kesalahan saat itu? Apakah saya salah memilih Zhou Xian sebagai suami Lier? Hati Jiang Fan tidak lagi teguh sekarang. Suamiku, kamu sudah membuat keputusan. Bahkan jika Anda menyesal sekarang, tidak ada yang bisa dilakukan. Mengapa Anda masih harus membuat diri Anda kesal dan menderita? Terlepas dari itu, kamu masih Kaisar Sage Utara yang paling utama dan tidak menderita banyak kerugian, Chunyu Rou menghiburnya. Jiang Fan mengangguk, hanya saja aku selalu memiliki jejak keengganan di hatiku. Jiang Fan memikirkan segel semua orang yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang sudah ada di sakunya direnggut oleh Qin Yu di depan matanya dan mulai merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia telah bermimpi menjadi Celestial Agung selama bertahun-tahun. Untuk menjadi Celestial Agung, Jiang Fan rela menyerah sebanyak itu. Ia bahkan tak segan-segan berselisih dengan kakaknya sendiri dan memutuskan hubungan dengan putrinya sendiri. Semua ini agar dia bisa menjadi surgawi yang ditinggikan. Ketika dia telah memberi sebanyak itu, ketika antisipasinya telah mencapai tingkat yang tinggi, pada saat seperti itu dia gagal, itu telah membuatnya sangat sakit. Saya awalnya berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan bantuan dari Thunder Punishment Exalted Celestial. Saya dipenuhi dengan kepercayaan diri. Namun sedikit yang saya bayangkan bahwa Qin Yu, menghela nafas ketika antisipasi seseorang sangat tinggi, seseorang akan jatuh lebih dalam ketika gagal. Begitu dia memikirkan masalah ini, Jiang Fan mulai merasakan jantungnya berkedut dan sakit. Benar-benar menyakitkan. Suamiku, jika kamu tidak bisa menjadi surga yang mulia, biarlah Qin Yu itu juga bisa dianggap bersikap lunak terhadap Anda. Di masa depan, selama kita tidak pergi dan memprovokasi dia, saya yakin dia tidak akan datang dan membuat masalah bagi kita. Chunyu Rou terhibur, Jiang Fan tersenyum pahit. Dia Kaisar Sage Utara terbesar, seberapa tinggi statusnya? Siapa sangka bahwa dia akan jatuh ke tingkat di mana dia membutuhkan belas kasihan Qin Yu untuk hidup nyaman. Istri saya, ketika saya muncul di alam ilahi saat itu, saya berhasil memahami hukum tata ruang lebih cepat daripada saudara kedua saya, Jiang Lan. Karena itu saya menjadi Kaisar Sage Utara terbesar. Aku telah menjadi Kaisar Sage Utara terbesar selama total 12 kuadriliun tahun. Jiang Fan menertawakan dirinya sendiri. Istri saya, apakah Anda tahu apa yang saya pikirkan di lubuk hati saya yang terdalam selama ini? Apa itu? Chunyu Rou mengerutkan kening. Anda harus tahu bahwa dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, saya ingin menjadi surgawi yang agung. Namun di lubuk hati saya yang benar-benar ingin saya ketahui adalah, siapa orang tua saya dan dari mana tepatnya saya berasal. Jiang Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas.
Chunyu Rou menatap Jiang Fan dengan bingung. Jiang Fan menarik napas dalam-dalam dan berkata, 12 kuadriliun tahun yang lalu ketika alam ilahi lahir. Saya, saudara kedua saya, saudara ketiga saya, dan mereka semua muncul di alam ilahi bersama-sama. Hanya pada saat itu tidak ada dari kita yang memiliki ingatan masa kecil kita. Yang kita tahu adalah bahwa kita semua adalah saudara-saudara. Selain itu kami tidak tahu apa-apa lagi. Sudah 12 kuadriliun tahun sekarang. Selama ini saya terus memikirkan siapa orang tua saya. Bagaimana saya lahir? Mungkinkah saya dilahirkan oleh langit dan bumi? Saya telah memikirkan sepanjang waktu, bagaimana saya bisa tahu tentang kelahiran saya. Setelah itu saya berpikir untuk menjadi Celestial Agung. The Exalted Celestials jauh lebih kuat dari God Kings. Mereka seharusnya tahu lebih dari God Kings. Saya memperhitungkan bahwa setelah menjadi Surgawi Agung, saya akan dapat mengetahui dari mana saya dan sisa generasi pertama dari 8 keluarga besar ilahi berasal. Jiang Fan tersenyum mengejek diri sendiri. Chunyu Rou juga telah memikirkannya. Generasi pertama dari 8 keluarga besar ilahi, selain kota hukuman guntur yang memiliki hukuman guntur surgawi agung sebagai seseorang dengan senioritas yang lebih tinggi, generasi pertama keluarga ilahi lainnya semua tampaknya telah muncul entah dari mana. Siapa sebenarnya orang tua dari kelompok besar 8 keluarga besar dewa generasi pertama ini? Mungkinkah mereka muncul entah dari mana atau dilahirkan oleh langit dan bumi? Pertanyaan ini adalah teka-teki yang diketahui oleh eselon yang lebih tinggi di alam ilahi. Tidak ada yang tahu bagaimana tepatnya generasi pertama dari 8 keluarga besar ilahi terbentuk. Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat mereka selidiki dan kejar. Suamiku, bukankah kamu berhasil berinteraksi dengan hukuman guntur Celestial Agung? Tidak bisakah kamu bertanya padanya? Chunyu Rou bertanya dengan bingung. Jiang Fan tersenyum mengejek diri sendiri. Hukuman guntur agung celestial. Bagaimana mungkin dia bisa memberitahu kita tentang itu? Saya pernah mencoba bertanya kepadanya tentang hal itu, tetapi dia hanya memarahi saya dan bahkan memerintahkan saya untuk tidak menanyakannya lagi. Aku merasa dia tahu tentang bagaimana kita menjadi. Namun dia menolak memberitahu kami. Itulah mengapa saya sangat ingin menjadi Celestial Agung. Chunyu Rou mengangguk ringan. Mendadak, kenapa kamu datang ke sini? Jiang Fan tiba-tiba mengerutkan kening saat dia melihat pria yang tiba-tiba muncul di ruang kerja ini. Pria itu mengenakan gaun biru, justru Jiang Lan. Jiang Lan melihat ke Jiang Fan. Tatapannya tenang, kakak laki-laki. Jiang Fan terkejut. Kamu memanggilku kakak. Jiang Fan benar-benar terkejut. Sejak dia memilih Zhou Xian sebagai menantu laki-lakinya, Jiang Lan dapat dianggap telah memutuskan hubungannya dengan dia. Praktis tidak mungkin bagi Jiang Fan untuk memanggilnya kakak laki-laki. Chunyu Rou yang berdiri di samping Jiang Fan juga sangat terkejut. Jiang Lan tersenyum ringan saat dia melihat ke Jiang Fan. Kakak laki-laki, tidak peduli apapun yang terjadi, kita telah tumbuh bersama dan telah menjadi saudara selama 12 kuadriliun tahun terakhir. Meskipun aku menyimpan dendam padamu, tapi Yu kecil dan Lier juga bersama sekarang. Saya percaya bahwa kita tidak perlu terus bersikap antagonis terhadap satu sama lain. Kalian juga tidak perlu berada dalam kebuntuan seperti itu dengan Little Yu dan Lier. Jiang Fan menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya, jadi kamu datang untuk membujukku. Jiang Fan dengan dingin tertawa. Kakak kedua, tidak mungkin bagiku untuk mengambil kembali ketika aku berkata. Saat itu di depan semua kaisar Sage saya telah mengumumkan Zhou Xian sebagai menantu saya di depan umum. Tidak peduli apa, tidak mungkin bagiku untuk menghadapi Qin Yu sekarang. Tidak perlu bagimu untuk terus mencoba membujukku di sini. Kenapa kamu sekeras ini? Jiang Lan menjadi sedikit marah. Jiang Fan mengerutkan kening saat dia melihat ke saudara keduanya Jiang Lan. Jiang Lan menatap Jiang Fan. Kakak,
Selama bertahun-tahun ini Lier memiliki rumah yang tidak bisa dia kembalikan. Dia tidak dapat melihat saudara perempuan, saudara laki-laki, kerabat, dan teman-temannya. Apakah Anda tahu betapa sulitnya baginya? Mungkinkah Anda yakin putri Anda lebih rendah dari wajah Anda? Jiang Fan terkejut. Dia menjadi tidak bisa berkata-kata. Jiang Lan mengerutkan kening. Dia membalik tangannya dan dua segel mengambang muncul di atas tangannya. Salah satunya adalah segel berwarna abu-abu sedangkan yang lainnya adalah segel berwarna emas. Ini adalah mata Jiang Fan segera bersinar. Ini adalah segel bumi belakang dan segel semua orang. Saya tahu bahwa Anda sangat ingin mendapatkannya. Saya bisa memberikannya kepada Anda sekarang. Saya hanya berharap Anda bisa menjadi lebih baik bagi Lier dan mereka, serta berhenti bersikap antagonis terhadap mereka. Jiang Lan membalik tangannya segel bumi belakang dan segel semua orang di tangannya terbang ke arah Jiang Fan. Jiang Fan dengan kosong menyaksikan adegan ini. Chunyu Rou di sampingnya tercengang. Oh betapa berharganya Seal Black Earth dan All People Seal. Bagaimana mungkin Jiang Fan tidak mengetahuinya? Untuk dua segel ini berapa banyak God Kings yang mati? Namun sekarang Jiang Lan benar-benar memberikan kedua segel ini padanya. Kakak kedua kamu, Jiang Fan menjadi terdiam. Setelah menerimanya keinginan Anda harus dipenuhi. Aku berharap kau berhenti bersikap antagonis terhadap Lier dan Yu kecil. Jiang Lan melihat ke Jiang Fan. Jiang Fan menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Jiang Lan. Kakak kedua, mungkinkah kamu lupa bahwa akulah yang menghentikanmu untuk menyelamatkan Zuo Qiumei? Apakah kamu tidak membenciku karena itu? Mengapa Anda bersedia berpisah dengan harapan menjadi surgawi yang agung dan memberikannya kepada saya? Kejutan Jiang Lan yang memberikan segel bumi kembali dan segel semua orang benar-benar terlalu hebat bagi Jiang Fan. Kebencian. Tentu saja saya punya. Jiang Lan tertawa acuh tak acuh. Hanya kakak kamu harus mengerti bahwa mereka yang mati sudah mati. Yang penting adalah membiarkan mereka yang masih hidup menjadi lebih bahagia. Saya hanya berharap Lier dan mereka lebih bahagia. Dengan hanya itu saya sebagai tetua mereka sudah akan sangat bahagia. Ekspresi Jiang Fan berubah. Istriku besok bawa Yaner, Juner, dan mereka ke kota kabut dan temui Lier dan mereka untukku. Jiang Fan tiba-tiba berkata pada Chunyu Rou di sampingnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.